Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat Anda semuanya. Ya, semoga aktivitas Anda berjalan lancar, kemudian hasilnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini speaker portable atau speaker Bluetooth Soundbeds Atlantis 15 ya. Gejala kerusakan kata yang punya adalah kresek. Kita coba on kan. Ya, apakah kresek? Ya, ada noise ya. Bisa disambung Bluetooth. Oke, kita coba dengarkan untuk sambungan ke Bluetooth. Ya, bagaimana gejala suaranya. Coba mic-nya. Cek. Kita coba on kan untuk mic box mic. 1 2. 1 nggak bunyi ya untuk mic. Tes 1 2. 675 1 2. Tidak bunyi untuk mic. Ya, masih menanti terhubungnya Bluetooth. Oke. Yang ini dia. Ini dia. Sudah putar musik. Naikkan volume. Sepertinya tidak ada suara ya. Oke, hanya suara kresek, tidak ada suara kah? Tidak ada suara, ya hanya terjadi suara kresek pada awal. Ya, kita coba dengarkan ulang. Iya, tidak ada suara ya, ini hanya suara HP. Ya, saya coba, ini tidak ada benar ya. Saya coba masuk di versi FM. Ya, apakah ada suara? Ya, dan ternyata tidak ada suara. Oke, gejala kerusakan yaitu tidak ada suara. Ya, saya akan coba melakukan perbaikan tetap di channel 3 Putra Elektronik. Ya, lanjut. Saya sudah membuka mesinnya dan kita pakai speaker luar, kemudian adaptor ya, di jack situ 13,8. Ya, dan selanjutnya di sini IC suara terhapus namun masih bisa terbaca, yaitu CS3835OE. Ya, untuk pin 1 adalah VCC dan pin 2 adalah SD atau shutdown. Di situ yang terpenting ya, semacam standby on. Ya, harus ada tegangan untuk menghidupkan IC suara. Ya, kemudian pin 34 adalah L-in. Ya, di sini digabung di ground. Ya, berarti di sini menggunakan mono saja ya. Oke, kemudian pin 34567 adalah input R ya. Di sini sepertinya yang digunakan. Ya, jadi boleh dikata IC ini bisa memiliki 4 input ya. Oke, masing-masing setiap kanan kiri terjadi 2 input. Oke, selanjutnya kita coba lakukan pengukuran. Di sini adalah outputnya tetap stereo ya. Tetap stereo, tapi sistem bridge kiri kanan ya, kanannya 2 ya, kemudian kirinya juga 2. Oke, lanjut saya coba lakukan pencolokan ke listrik. Kita coba ukur ya. Untuk kabel avometer kita pasang di ground. Oke, boleh dipantau untuk keduanya. Oke, yang pertama saya coba lakukan pengukurannya pada pin VCC nya. Ya, ada berapa volt kita coba ukur di sini. 12 volt hadir. Ya, kemudian di VCC ya, di VCC IC suara yaitu pin 1 ya, berapa volt? Ya, di situ ada 20 volt ya, sudah di step up. Ya, kemudian pin 2 adalah shutdown. Kita ukur tegangannya berapa.
Ya, hadir ya 3,3 volt. Terlihat ya. 3,3 volt. Oke, pin 2 ada. Ya, kemudian pin 34 dikarenakan dihubung ke ground berarti tidak digunakan. Oke, kita masuk di pin 67. Apakah ada sinyal? Ya, ternyata ada ya. Ya, ini menandakan bahwasanya untuk IC suara normal, ya berarti kerusakan pada OPAM ya, kemungkinan OPAM atau IC tone lainnya. Oke, di sini ada OPAM. Kita coba lihat OPAM menggunakan 4558. Ya, saya coba lakukan pengukuran di OPAM 4558. Ya, pin 4 dan pin 8 ya adalah tegangan asimetris, kadang pula tidak ya. Oke, pin 4-nya di sini kosong. Ya, kemudian pin 8 berarti harus terisi plus ya. Ya, plus 12 volt. Ya, di sini adalah ground dan di sini adalah 12 volt. Oke, saya coba melakukan penyentuhan di OPAM. Ya, apakah ada sinyal? Juga ada ya. Ya, namun sepertinya hanya terjadi mono. Ya, sebelahan di sini apakah difungsikan? Ya, sepertinya difungsikan namun tidak ada sinyalnya. Oke, jadi saya coba mengganti dulu untuk IC OPAM-nya 4558. Ya, karena tadi terdengar ya suara sempat kresek. Ya, biasanya jika suara kresek itu berada pada kerusakan di IC OPAM. Oke, saya masih di sini posisi, kita coba posisikannya di tuner. Ya, di posisi tuner untuk volume sudah naik, treble juga sudah naik. Ya, kita coba sentuh ya di volume, apakah volume mengalami kerusakan? Ya, ternyata tidak. Ya, sama sekali tidak ada. Oke, tidak ada sama sekali ya. Untuk mic juga kosong. Tadi kita sudah uji mic. Ada mic kabel. Mic kabel ada. Ya, saya coba menggunakan dulu ya mic kabel. Jika mic kabel ada ya maka fix ya untuk IC suara aman ya. Namun jika tidak ada di OPAM ya, sepertinya saya langsung saja melakukan pergantian IC OPAM 4558. Tetap di channel saya 3 Putra Elektronik. Ya, setelah melakukan pergantian IC OPAM 4558 ya, saya coba melakukan pengujian ya apakah sudah bisa hadir. Oke, sepertinya belum ya. Kita coba masuk di mode FM. Kosong ya untuk mic. Ya, untuk mic ini ada ya. Ini speakernya normal kah? Ya, untuk mic sini sudah bisa. Ya, namun untuk FM, Bluetooth ya dan flash sepertinya problem ya. Oke, coba kita on-kan kembali untuk Bluetooth. Coba bisa di-on-kan Bluetoothnya. Saya coba pause ya. Ya, Bluetooth sudah connect, namun suara masih belum keluar ya. Maka bisa dipastikan ya mengalami kerusakannya pada IC Bluetoothnya. Di sini menggunakan C23BP sekian ya. Saya coba melakukan pelacakan apakah ada terjadi problem pada IC-nya, mungkin output dari audionya ya. Dan untuk dataset dari IC JL ya hampir tidak ada ya tersedia di internet. Ya, maka jika tidak bisa ya harus dilakukan pergantian modul Bluetooth yang universal ya. Di sini akan kita ganti modul Bluetooth universal. Ya, syukurlah untuk mic sepertinya terpisah ya jalurnya. Untuk on mic jalurnya terpisah dari IC program. Ya, tetap di channel saya coba melacak dulu seputaran IC program.
Ya, sehubungan speaker sound bass ini hanya pada input gitar ya yang bersuara, mic tidak bisa, hanya input gitar, USB flash semuanya tidak ada yang bisa. Ya, di sini yang bersuara hanya pada input gitar ya. Oke, untuk itu saya terpaksa melakukan modifikasi ya dengan menggunakan MP3 player Bluetooth ya untuk unit USB Bluetooth FM-nya, dan di sini juga menggunakan satu board mic ya, di sini berfungsi mic, kemudian echo ya, dan musik, satu musik ya, dan di sini karena kan speaker ini menggunakan bass treble ya, jadi saya menggunakan tambahan satu kit lagi yaitu tone control pasif ya, tanpa tegangan. Ini tone control pasif ya, bisa bass, treble, dan middle ya. Oke, ya untuk mic treble bassnya sepertinya saya tidak gunakan ya. Oke, dan selanjutnya saya akan mencoba melakukan perakitan. Ya, di sini saya sudah melakukan ya, apa nih namanya, potong untuk memasang ini ya, namun setelah melakukan pengecekan tegangan untuk 5 volt ya, ternyata mengalami penurunan ya sekitar 4 komaan ya, kemungkinan ini bisa jadi nih barang ya. Oke, dan saya kembali melakukan sebelumnya saya hanya melakukan pengecekan ya, apakah ada jalur yang bermasalah. Namun saat ini sepertinya saya menemukan satu permasalahan. Ini saya ukur kapasitor SMD di sini mengalami short ya, dan mungkin saja juga di sini di sebelum R4,7 ohm 5 volt ya, kemudian drop menjadi 4, ya, dan saya akan juga melakukan pengukurannya kapasitor SMD di sebelah R47 ya, kemudian di sini juga ya, jadi kemungkinan mungkinkah bisa jadi speaker ini ya tetap di channel 3 Putra Elektronik. Ya, setelah melakukan pergantian pada kapasitor ya dekat IC program tentunya, di sini dia saya ganti ya dengan 1 mikro. Ya, kemudian kita coba uji ya, di sini saya belum menggunakannya untuk mic dan lain sebagainya. Kita uji saja mungkin sebentar menggunakan flash ya, atau mungkin langsung Bluetooth yang tersambung di HP ini jika memang bisa tersambung, yang sudah pernah tersambung ya. Oke, kita coba tes on. Ya, apakah dapat berbunyi? Iya, alhamdulillah ya, sepertinya mantap, sudah bisa berbunyi. Ya, sayang banget ya, untuk body dari displaynya sudah saya gurinda hendak menggunakan MP3 player Bluetooth ya. Namun ternyata setelah melakukan pengecekan ya, pada tegangan 5 volt di R47 ya, saya berencana mengambil tegangan pada soket ini ya untuk 5 voltnya ya, jadi di flash untuk 5 volt ya, namun saya ukur hanya tegangan 4 volt ya. Ya, setelah melakukan pengecekan ya, resistor di 4,7 sebelumnya ada 5,2 volt atau 5,1 ya, kemudian surut 1 volt ya, memegang IC cukup panas ya, kemudian melakukan inisiatif mengulang pelacakan, dan alhamdulillah didapatkannya sebuah kapasitor. Ya, sepertinya demikian untuk perbaikan dari speaker ini ya. Speaker mereknya apa mereknya ya? Sound Blast ya, Sound Blast ya, dengan gejala kerusakan tidak ada suara. Ya, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.